Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kepemimpinan dan manajemen tentunya. Nama saya Muhammad Rumah. Oke, langsung aja. Langsung ke inti ya. Kita bahas tentang kepemimpinan terlebih dahulu. Mungkin teman-teman juga tahu tentang kepemimpinan ya. Dari mulai SD, SMP, SMA kita udah belajar tentang kepemimpinan. Ya, walaupun orang organisasi biasanya kan di sekolah juga udah ada namanya organisasi sekolah kelas ya, ada kelas, terus lagi apa namanya OSIS kalau di SMP atau ya kalau di perkuliahan namanya BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEMA ya sama saja. Biasanya untuk BEMA itu anak-anak UIN gitu ya. Terus lagi ada namanya VMI juga. Nah, itu termasuk organisasi. Nanti dalam organisasi itu harus ada pemimpin, ya. Uh, Tuhan pun memerintahkan kita jika kita berkelompok, tunjuklah salah satu pemimpinnya. Untuk apa? Untuk yang mengarahkan. Ketika dia bilang A ya A, ketika dia bilang B ya B, supaya apa? Supaya tidak berbenturan, tidak berbenturan, ya, berbentrokan istilahnya seperti itu. Ya, tentang kepemimpinan, tentang pemimpin istilahnya. Itu ya, supaya apa? Supaya ada yang ada yang ambil keputusan. Pemimpin itu fungsinya adalah mengambil keputusan. Gitu ya. Oke, langsung kita akan belajar tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses di mana seseorang individu mempunyai pengaruh terhadap orang lain dan mengilhami. Nah, jadi tugasnya pemimpin atau kepemimpinan adalah uh, mempengaruhi orang lain ya, mempengaruhi orang lain ya. Mengilhami itu memberikan petunjuk, arahan ya, mendidik gitu ya, membenarkan gitu ya ketika salah di dalam organisasi ataupun dalam di perusahaan ketika anak buahnya salah ya ilhami ya ditunjukkan diarahkan dididik ya dan dibenarkan istilahnya seperti itu, dikasih tahu lah istilahnya ya, memberi semangat ya, semangat itulah tugasnya pemimpin ya, karena memang motivasi itu ketika orang lagi bekerja ya capek, apalagi banyak beban hidupnya gitu ya, di rumah gitu ya, entah di rumah kerjaan gitu. Sampai kadang-kadang terbawa ke pekerjaan si masalahnya, sehingga pemimpin itu kepemimpinan atau si pemimpin itu harus memberikan semangat dan motivasi tentunya ya, mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka, terus ini motivasi dulu, motivasi ya, hidup, motivasi bekerja ya, etos kerja itu ya, berikan semangat ya, etos kerja termasuk semangat itu, dan mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka guna membantu tercapainya tujuan kelompok atau organisasi. Nah, tujuannya untuk apa sih kepemimpinan itu? Untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasi tersebut ya. Ya, ketika ada pemimpin tadi, ketika kita berkelompok, maka tunjuklah salah satu pemimpin gitu ya. Supaya apa? Supaya ada yang mengarahkan ya, memberikan petunjuk ya, mengambil keputusan gitu ya, memberikan semangat atau semangat bisa sama orang-orang juga, tapi lebih tepatnya adalah mengilhami, memberikan petunjuk gitu ya. Gitu ya, memberikan arahan gitu ya. Nah, bahwasanya ketika putusan A hits A gitu ya, itu jiwa kepemimpinan gitu ya. Istilahnya kalau salah pun ketika kalian masuk di SD, ketika jawaban kalian atau ketika zaman sekolah lah ya, ketika jawaban kalian mau itu salah mau itu benar, ketika kalian udah yakin itu adalah apa uh, itu adalah jawaban kalian gitu ya, gitu ya. Jangan terpengaruh oleh orang-orang lain gitu ya, istilahnya kalaupun itu kan ujian ya, tapi kalau ujian itu kan sendiri-sendiri ya, beda lagi dengan kepemimpinan. Kepemimpinan harus ada yang bawahannya dong yang dipimpin oleh dia gitu ya, yang dipimpin oleh dia bawahan-bawahannya. Untuk apa sih? Untuk apa? Mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka guna apa? Tercapainya tujuan kelompok, tujuan perusahaan supaya maju, supaya terselesaikan target-targetnya, itulah pemimpin. Kalau di perusahaan namanya ada manajer itu.
atau apa supervisi ya, supervisor atau kepala bidang lah ya. Itu bisa mengarahkan ya, memberikan motivasi ya. Nah, untuk kepemimpinan kita lanjut dulu deh. Seorang pemimpin yang menjalankan fungsi kepemimpinan ini menetapkan tujuan dan arah baru, kemudian motivasi dan mempengaruhi anggota timnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut. Nah, biasanya perusahaan ada sistem target ya, supaya apa? Supaya perusahaan itu stabil ya. Misal produk kita perusahaan ini pembuatan apa ya? Misal pembuatan tas ya, sewing ya, atau baju lah ya, atau apa gitu ya, atau produk lah ya. Nah, supaya stabil ya, perusahaan dia harus apa? Memberikan target tersendiri. Misal satu hari itu 200 200 baju atau celana atau produk lah ya, yang harus dihasilkan per orang misal, ataupun itu terlalu banyak kalau barangnya kecil misal. Tapi kalau barangnya gede ya satu orang ya 50 lah misalnya gitu. Nah, tugasnya seorang pemimpin adalah memotivasi dan mempengaruhi anggota timnya ya. Sebagai pemimpin kita harus bisa memotivasi ya, motivasi ya, memberikan semangat ya terus kerja, motivasi untuk selalu belajar, upgrade diri gitu ya, upgrade skill gitu ya. Motivasi kita apa, berikan arahan-arahan itu motivasi. Gunanya apa? Mempengaruhi anggota, mempengaruhi timnya. Supaya apa? Supaya timnya itu semangat ya. Timnya itu apa? eh, Bisa diandalkan, timnya itu bisa apa? Menjalin kerjasama istilahnya. Karena kan tim itu fungsinya tim adalah bekerja sama. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan ya. Misalnya perusahaan gitu ya. Tadi sistem target supaya apa targetnya tercapai gitu ya. Seorang pemimpin juga harus meninjau perkembangan timnya dan memastikan bahwa semua anggota tim berada di jalur yang diinginkan hingga mencapai tujuan yang diinginkan ya. Jadi seorang pemimpin itu harus meninjau, mengecek gitu ya, mengawasi istilahnya. Ya, mengawasi siapa? Mengawasi timnya itu ya, bawahannya gitu ya. Supaya apa? Guna atau supaya semua anggota tim berada di jalur yang diinginkan, disesuaikan maksudnya supaya timnya itu atau bawahannya itu pada jalur yang diinginkan sesuai target ya, tercapainya target nah, itu ya. Nah, mengenai kepemimpinan saya ingin cerita sedikit ya. Jadi cara memimpin itu sebenarnya mudah, tapi kadang-kadang sulit. Karena apa? Kita memimpin manusia, bukan hewan. Manusia itu memiliki hati. Manusia itu memiliki otak dan pikiran. Ya, kadang-kadang mereka lagi kacau pemikirannya, ada masalah di keluarganya, dibawa ke perusahaan. Ketika kita apa kasih motivasi, bukannya malah apa namanya motivasi untuk bekerja gitu, bukannya malah terima kasih malah marah ya. Karena apa? Karena dia memiliki beban. Nah itu manusiawi ya. Atau mudah marah karena jadi marah nantinya ya seperti itu. Karena apa? Karena memang ya itu manusiawi gitu kan. Nah caranya seperti apa? Karena yang saya amati ya, yang saya lihat ya dari sisi kehidupan tentunya, pekerjaan tentunya. Kadang kan yang bekerja itu adalah saudaraan artinya keluargaan ya. Jadi jalinlah hubungan seperti keluarga. Pemimpin itu bagaikan ayah atau orang tua ya. Kita tampung motivasi, kita tampung keinginan mereka ya, kita tampung terus lagi kita itu welcome, kita selalu apa namanya? Selalu bisa mendengar untuk yang lainnya gitu. Jadi kita tuh bisa menjadi pendengar untuk yang lain ya. Baik itu tentang keluhan ya, tentunya keluhan tentang kerja lah ya. Nah, supaya apa? Guna supaya apa namanya? Supaya semuanya itu berjalan dengan sempurna. Mereka senang, kita pun senang gitu ya. Karena memang pertama itu bekerja itu harus kekeluargaan. Kekeluargaan itu artinya seperti apa? Kekeluargaan itu dalam artian
mindset kita harus dirubah, bahwasanya sini adalah saudara-saudara kita, gitu ya. Kita harus perlakukan dengan baik, gitu ya. Kita harus saling menghormati, menghargai, gitu. Kadang jadi pemimpin itu ada yang lebih muda dan bawahannya lebih tua, ya kan. Itu kan kita harus bisa mengaturnya. Bagaimana cara memimpin seseorang, gitu ya. Supaya apa? Supaya tujuan dari keinginan perusahaan atau organisasi itu terwujud ya, atau tercapai, gitu ya. Nah, gini, apa namanya, ketika kita jadi pemimpin, pertama kita harus welcome, dekat dengan bawahannya, bawahan-bawahan kita yang tentunya. Kita harus dekat, jangan jauh. Kenapa kamu jauh? Kita manusia, kita ambil hati mereka. Kita dekatin ya, kita tampung keinginannya, keluhannya ya, dan sebagainya, sehingga mereka terbuka. Kita udah seperti keluarga. Kalau udah seperti keluarga, kita enak. Kalau keluarga kan kita sakit, semuanya harus ikut sakit, istilahnya kayak gitu. Begitupun dengan dengan bekerja. Ketika kita udah merasakan kekeluargaan, teman yang sakit atau temannya yang sakit, kita tuh kan merasa sakit, oh berduka, kasihan, gitu ya. Sehingga dia tengok, itu kekeluargaan, gitu ya. Jadi pemimpinlah yang bisa mengorganisir dan memanusiakan, jangan hanya mengambil manfaatnya saja. Misal jadi pemimpin, kamu harus kerja gini, tuntutan aja terus-terusan, stres orang, bisa-bisa keluar dari perusahaan itu. Tuh ya, kenapa? Karena pemimpinnya kayak gitu, bisanya marah-marah dan sebagainya. Harusnya ditampung. Kita ini manusia, ya, manusia bukan robot ataupun bukan hewan. Ketika manusia itu udah istilahnya sakit ya, yang sakit lebih sakit itu adalah sakit hati. Ya. Ketika hatinya udah sakit, maka sulit untuk bertahan. Ya, kita harus saling menghargai, itu gunanya uh, kepemimpinan yang bisa welcome, misalnya mendidik, mengilhami ya tadi kan. Mengilhami itu artinya memberikan arahan, ya, petunjuk gitu ya. Arahan ketika salah, diarahan, diberi semangat, motivasi, sehingga mereka jadi kuat, tangguh, semangat gitu ya. Kitanya pun enak gitu. Kalau kita marah-marah, manusia ini ya, ketika kita dimarahin atau orang dimarahin, bukannya semangat malah ngeluh. Saya udah capek kerja tapi masih dimarahin ya. Itu kata-kata itu, sehingga apa? Sehingga menghancurkan motivasi orang misal dari rumah bekerja sungguh-sungguh, udah di ini ada kesalahan malah dimaki-maki, ya manusiawi kan, kesalahan namanya manusia, tidak luput dari kesalahan tentunya. Kalaupun robot ya, kalau robot ya mungkin sedikit kesalahannya karena dia robot, udah di sistem seperti itu ya. Manusiawi kan, manusiawi kadang lupa seperti itu, gitu ya. Kan mengenai kepemimpinan, jadi dekati para bawahan bagaikan keluarga, sayangi istilahnya, ambil hatinya gitu ya. Tampung keinginannya ya, tampung keluhan-keluhannya, keluh kesahnya, dan jadikan suatu suatu arsip atau dokumentasi, bukan dokumentasi sih, untuk pengembangan berikutnya. Misalkan suatu karyawan tuh, saya nggak bisa di bidang A. Nah, ketika udah karyawan bilang nggak bisa di bidang A, jangan nyari yang lain, tambah motivasinya, suruh dia belajar lagi, ajarin, itu kepemimpinan, tuh ya. Sebenarnya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga menguntungkan untuk perusahaan dan untuk seluruhnya karyawan atau SDM, tuh ya. Itu tentang kepemimpinan. Jadi jangan menjauh dari bawahan, intinya gitu. Kecuali kalau jadi guru ya. Katanya kalau jadi guru itu kita harus jangan deket banget, jangan jauh banget, jadi standar. Kenapa? Ketika anak kecil, misal anak PAUD atau anak TK, ketika dia udah akrab, dia songong gitu ya. Nah, begitupun manusia yang udah dewasa, tapi kadang ketika di dalam bekerja, dia tahu porsinya di mana, gitu ya. Kalau mungkin kalau di sekolah pemikirannya masih labil, anak-anak namanya, gitu. Oke, tentang kepemimpinan udah paham semuanya. Nah, kita lanjut ke berikutnya.
Nah, tentang manajemen ya, mungkin udah tahu ya, manajemen adalah mengatur ya. Mengatur itu ada, yang saya tahu adalah mengatur manusia, mengatur mesin, itu ya. Kalau di perusahaan mengatur yang dua, intinya itu dua. Dan mengatur produk hasilnya, gitu ya. Nah, mengatur itu banyak tentunya teman-teman ya. Oke, kita akan bahas tentang manajemen. Apa sih itu manajemen? Manajemen adalah serangkaian kegiatan atau termasuk perencanaan, pembuatan keputusan, perorganisasian, pimpinan, dan pengendalian. Ya, tugas manajemen ya, yang diarahkan kepada sumber daya organisasi atau tenaga kerja, keuangan, ya, fisik, dan informasi. Yang bertujuan untuk apa? Untuk mencapai sasaran organisasi dengan cara yang efisien dan efektif. Tentu ya, sama ya tadi. Tentunya kalau manajemen adalah dia yang membuat rangkaian, ya, serangkaian kegiatan. Serangkaian kegiatan ini termasuk job desk yang kalian pegang, yang kalian kerjakan hari ini. Itu adalah bagian dari manajemen yang membuatnya. Ya. Misal kamu disuruh setiap hari kamu kerja di pabrik misalnya, apa namanya, atau di mana ya, misal di OB ya, bagian OB atau office boy ya. Pertama, hari apa atau pagi dari jam berapa sampai jam berapa membersihkan meja atau ya, meja itu, atau kedua atau membersihkan floor atau lantai gitu. Itu termasuk uh, manajemen yang buat yang merangkai kegiatan, ya, merangkai kegiatan atau merangkai kegiatan kerjanya jadi job desk ya. Bukan hanya untuk kegiatan kerja ya, termasuk perencanaan. Nah, misal perencanaan ini lebih masuk ke planning ya. Manajemen itu harus bisa merencanakan ya, termasuk tadi. Misal OB itu kerjanya apa ya, dia dijadikan perencanaan dulu. Kalau OB kita kalau OB nih kita rencanakan untuk membersihkan lantai, membersihkan pintu, misalnya membersihkan meja, terus lagi membersihkan apa namanya, sampah gitu ya. Terus menerima orderan itu ya, orderan karyawan ya, entah itu kopi, makanan, dan sebagainya gitu ya. Menyiapkan kopi untuk tamu itu termasuk perencanaan dulu, diketik dulu, direncanakan. Setelah direncanakan selesai, jadilah dibuatkan ya, dan pembuatan keputusan ya. Oke. Perencanaan tadi udah, terus langsung dijadikan suatu job desk misalnya. Jadikan suatu job desk dan nantinya ya, job desk itu nantinya ya jadi pekerjaan rutinan yang dikerjakan oleh karyawan setiap harinya, misalnya seperti itu ya. Dan pembuatan keputusan. Keputusan di sini adalah keputusan dari aturan ya. Pembuatan keputusan atau aturan. Misal apa? Misal kita membuat aturan masuk kerja jam berapa? Jam 8 atau jam 7 itu termasuk pembuatan keputusan. Dibuatkan dulu tadi perencanaannya, terus dijadikan pembuatan keputusan seperti tadi job desk, direncanakan dan diputuskan, gitu ya. Jangan hanya direncanakan, nggak ada realisasinya, gitu ya. Kita harus bisa merencanakan dan direalisasikan, dibuatkan atau diputuskan. Terus lagi di sini pembuatan keputusan, tadi pembuatan aturan ya, masuk kerja jam berapa ya, pulang kerja jam berapa, lembur apa biaya lembur atau harga lembur berapa per jamnya itu ya, termasuk keputusan. Terus lagi pakaian seragam gitu ya, dijadikan peraturan juga, itu termasuk keputusan. Jadi rencanakan, jadikan keputusan. Terus lagi manajemen itu adalah serangkaian kegiatan mengurusi organisasi ya. Jadi dia itu kegiatannya mengurusi organisasi, manajemen ini. Misal, mengurusi organisasi itu dalam artian mengurusi pegawai, bukan hanya mengurusi tempat, bukan gitu ya, tapi mengurusi organisasi. Misal di organisasi ini cuma ada, misal di organisasi apa ya, yang kecil aja deh,
di apa restoran. Yang di restoran itu ada 3 divisi kan, pertama pelayanan, kedua dapur, ketiga keuangan. Ya, yang terakhir adalah bidang yang punya ya, kepalanya gitu ya, atau direkturnya. Nah, dari 3 itu atau 4 itu kan termasuk organisasi. Misal ada yang banyak yang kerja, berarti pelayanannya kurang, ditambahin tuh, diorganisasikan, ditambahkan gitu ya. Wah, dia tuh harus bisa merencanakan lagi. Wah, kalau segini kurang nih, keteteran, kecapean. Jadi tambah itu kegiatan pengorganisasian. Nah, itu tugasnya seperti itu, menambah, mengurangi ya. Misal seperti itu. Memberikan planning atau job desk gitu ya, membuatkan job desk istilahnya seperti itu sih, kerjaan-kerjaan gitu. Manajemen adalah serangkaian kegiatan uh, pimpinan dan pengendalian. Nah, manajemen itu termasuk pimpinan juga sama, cuman dia itu nggak turun ke bawahan, maksudnya bawahan itu dalam artian memberikan tugas kepada pegawai gitu ya. Kalau tadi kan pemimpin itu yang memberikan arahan, motivasi gitu ya. Ketika salah dibenahi gitu. Nah, kalau manajemen itu dia yang pengendalian, dia hanya mengendalikan saja. Si A itu kerjanya di bidang operator produksi. Dia kerjanya sehari pembuatan barang gak sesuai target nih. Nah, itu dia tuh pengendalian ya. Dia cross check, dia cek lagi gitu ya. Wah, dia harus bikin lagi pengendaliannya. Bagaimana satu orang itu harus biasanya awalnya 50, sekarang harus 60 per orang. Supaya apa? Supaya produknya lebih banyak. Misalnya seperti itu pengendalian. Dan tugas dari manajemen pun serangkaian kegiatan memimpin. Memimpin serangkaian kegiatan pimpinan ya. Dia hanya bertugas sebagai pimpinan saja. Dan pengendalian, nah dia hanya mengendalikan, ngecek ya, yang salah, yang kurang ditambahkan gitu ya. Itu manajemen yang diarahkan pada sumber daya organisasi ya. Sumber daya organisasi di sini adalah siapa? Tenaga kerja ya, sumber daya manusianya ya, tenaga kerja ya, keuangan. Nah, manajemen juga harus mengetahui tenaga kerjanya, keuangan, fisik dan informasi tentunya. Sumber daya organisasi. Nah, sumber daya organisasi itu siapa aja? Yang ada di organisasi itu siapa aja gitu ya. Tenaga kerja ya, kalaupun ini di perusahaan. Ya, karena kita bahas tentang perusahaan deh. Tenaga kerja atau SDM ya, sumber daya manusianya. Terus lagi ya, di organisasi itu ada keuangan. Terus fisik ya, fisik itu dalam artian ya barang-barang, pembuatan, itu mesin, itu fisik, dan informasi ini meliputi informasi itu kan ada dua ya, yang dari dalam dan dari luar. Nah, kita harus tampung dulu semuanya, semua informasi. Misal aturan kerja nih, aturan kerja pemerintah menetapkan 8 jam per hari, kalau lebih lembur gitu ya. Nah, itu jangan sampai tenaga kerja diperintahkan untuk bekerja selama 12 jam per hari tanpa lembur. Nah, itu menyalahi aturan kan seperti itu. Itu informasi dari luar. Dari dalam apa? Informasi dari dalam yang diikuti ya mungkin apa kekurangan pegawai itu informasikan itu ya. Terus lagi setelah kekurangan pegawai, terus lagi ada pegawai yang sakit, itu informasi juga di manajemen gitu ya. Harus diapain gitu yang sakit itu, harus digantikan dan sebagainya, yang bertujuan untuk mencapai seakan organisasi dengan cara yang efisien dan efektif. Dengan tujuannya untuk apa? Supaya organisasi efisien dan efektif.
selalu terus-terusan berjalan seperti itu. Organisasi terus berjalan, maksudnya perusahaannya supaya terus berjalan. Nah, supaya berjalan itu harus diapakan ya? Itu tadi ya, nggak ada. Tadi kan misal harusnya 12 jam per hari karena memang 8 jam per hari jadinya lembur ya. Gitu. Jadi supaya perusahaan itu berjalan efisien ya, tepat dan efektif. Efektif itu tetap berjalan. Efektif ya. Sedangkan seorang manajer ya, tadi kan manajemen, ya, sekarang kita manajer. Manajer itu sama, bagian dia orang yang manajemen. Seorang manajer yang menjalankan fungsi manajemen ini bertugas untuk merencanakan. Jadi kalian kalau nantinya jadi manajemen jadi manajer atau kalian punya usaha, nah, kalian harus bisa merencanakan ya, merencanakan bagaimana perusahaan saya besok atau setahun kemudian atau bulan besok. Harus ada yang dirubah, harus direncanakan supaya lebih maju, lebih baik. Kalau itu perusahaan sendiri, karena kan kita bayangkan perusahaan sendiri nih baru mau bikin gitu ya. Dia harus bisa merencanakan kalau di perusahaan supaya pekerja itu produktif, artinya kerjaannya ada gitu, jangan sampai nggak ada kerjaan gitu ya. Terus lagi dia harus bisa merencanakan untuk setahun ke depan, 2 tahun ke depan, bahkan sampai 100 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Akan jadi apa perusahaan ini? Apa yang harus diciptakan yang baru? Itu manajemen, manajer ya. Itu ya. Dia itu merencanakan tugasnya berpikir gitu ya. Mengorganisasikan. Nah, jadi tugas manajer itu adalah mengorganisasikan, memberitahukan ya ke bagian-bagiannya, karena memang manajer itu kan ada manajer keuangan, manajer SDM, manajer pelayanan itu ya. Nah, itu pengorganisasian, dia jadi pemimpin, dia harus bisa mengorganisir si bawahannya itu ya, pengorganisasian itu. Pengarahan, dia harus bisa mengarahkan bawahan-bawahannya bagaimana bekerja dengan baik, bagaimana bekerja dengan teratur, efektif ya, sehingga perusahaan itu bisa terus berjalan gitu ya, mengarahkan. Dia juga harus bisa mengarahkan, memberitahu ya, mengilhami seperti tadi ya, memberi petunjuk kalau emang dia salah, harus dikasih tahu salahnya apa gitu ya. Jangan diem jadi manajer kok diem, udah tahu bawahannya salah masih aja diem gitu ya. Dan mengatur bagaimana timnya mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan dia juga harus bisa mengatur bagaimana timnya itu atau bawahannya itu atau timnya lah ya, timnya itu bisa mencapai target sesuai yang diinginkan ya. Itu kalau di perusahaan kan ada sistemnya target nih. Quality control, satu hari harus selesai mengkontrol barang-barangnya gitu ya. Quality QC ya, mengecek barangnya. Yang rusaknya ada berapa, yang gagal gitu ya, atau yang baiknya ada berapa, yang bagusnya gitu. Itu quality control. Itu apa? Mengatur bagaimana timnya mencapai tujuan yang ditetapkan. Dia bisa mengatur seperti itu. Mereka akan bertugas untuk mengatasi setiap permasalahan yang timbul dalam tim. Misal timnya nih ada masalah nih, ya kita harus bisa mengatasinya. Manajer itu harus bisa mengatasinya. Misal kalau tadi kita bayangkan di restoran itu ketika hari Minggu banyak pengunjung sehingga sebagian pelayanan itu keteteran. Nah, bagaimana cara mengatasinya gitu ya? Entah itu nyari pegawai baru atau dipekerjakan semuanya di hari itu, jangan ada yang libur, istilah seperti itu. Itu termasuk dia harus bisa merencanakan, mengatasi setiap permasalahan yang timbul dalam tim. Pokoknya gini, jadi manajer itu, pemimpin itu atau ya manajer, dia itu pemegang kekuasaan ya, pemegang kekuasaan bagaimana timnya bekerja gitu istilahnya, sesuai dengan ya keinginannya, maksudnya keinginan dan supaya target perusahaannya tercapai, intinya seperti itu. Jika ada permasalahan ya hadapi gitu,
dan harus bisa merumuskan bagaimana cara memecahkan masalahnya gitu ya, dan memutuskan solusi terbaik untuknya itu. Ya itu ya, tadi misal pelayanan itu pas hari Minggu membludak itu banyak pengunjung. Cara memutuskan solusinya harus apa? Ketika memutuskan sesuatu harus ada solusinya. Itu bagian manajemen, manajer itu ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai uh, mengenai kepemimpinan versus manajemen, perbedaan pimpinan dan manajemen. Oke, terima kasih yang paham kepemimpinan dan manajemen itu apa. Silahkan diketik aja di kolom komentar. Oke, terima kasih, tetap semangat dan mari upgrade skill kita masing-masing. Terima kasih.